Jangan salahkan masyarakat ya, tapi juga jangan salahkan kami. Kalau kami itu melihat ada sesuatu yang hilang. Kami itu sebenarnya memang lagi mencari sesuatu. Jadi makanya saya buka aja biar jelas ya sesuatu yang hilang itu. Apa ini? Saya hati-hati saya gitu. Nyari apa ya? Nyari etika yang hilang. Nah, jadi kami itu hanya mencari etika, Jenderal Hugo. Jadi etika yang hilang harusnya tuh kejujuran dan juga kenegarawanan. Dari? Ya seseorang yang lagi kita cari. Itu loh. Yang Anda cari ini orangnya ada atau enggak ada? Ada dong. Ya kenapa dicari kalau orangnya ada? Loh tapi kan etikanya hilang, kejujurannya hilang. Nah ini kalau ada pertanyaan yang sudah katanya udah 2 tahun. Kok nggak ditunjukin aja? Memang ada pengecualian di pasal 17. Kalau itu menyangkut data-data pribadi dan data-data akademik. Oke. Tapi apakah skripsi itu masuk data-data akademik? Karena di pasal 18 ayat 2 jelas banget di situ juga ada tidak berlaku, pengecualian tidak berlaku kalau apa? Kalau itu untuk kepentingan pejabat publik dan itu digunakan untuk kepentingan dia selalu pejabat publik. Jadi ketika orang yang kita selama pertanyakan menjabat maksudnya? Enggak, loh kalau pertanyaan selama menjabat tetap ada, sekarang pun juga menjabat kan gitu. Di Danantara kan juga tetap menjabat. Tapi kan artinya yang kita pertanyakan kan sejak dulu. Ketika ijazah ini dipergunakan untuk 2 kali di wali kota, sekali di gubernur, 2 kali di presiden, itu kan berarti ijazah dipakai. Kecuali ijazah itu di print dari mana saja, misalnya dari UPP. UPP ngerti nggak Mas? Ya. Universitas Pasar Pramuka. Nah misalnya, tapi cuma dipasang aja di rumah, nggak akan ada yang mempermasalahkan. Tapi ketika ijazah itu digunakan untuk dia pejabat publik, itu baru Mas. Makanya kemudian kita pertanyakan sekarang, ada KKN-nya yang tadi diputar kan, Bang Rismon tadi diputar, ada skripsinya gitu ya. Itu karena itu suatu proses. Orang itu harus lewat KKN, KKL dulu, KKN, skripsi, kemudian nanti skripsi diuji, ada pendadaran istilahnya, ya kan. Kemudian setelah itu ada yudisium, dia lulus atau enggak, setelah itu wisuda, baru setelah wisuda baru dapat ijazah. Mas Troy juga sudah memberikan informasi ya bahwa memang betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pengecualian kan pasal 17H itu mengenai data pribadi, dan itu memang betul walaupun ya itu mengkonfirmasi kita bahwa itu sebenarnya dikecualikan gitu. Ada yang mengecualikan lagi. Nah itu tidak betul, itu tidak benar Mas. Betul. Enggak, kalau data mengenai akademik itu sudah jelas 17H pasalnya, silahkan dibuka, nanti boleh nanti dibuka pasal 17H. Nah kemudian yang Pak Jokowi juga masih pejabat Danantara itu pejabat publik, itu juga tidak benar. Karena Dewan Pengarah Danantara itu bukan badan publik atau bukan pejabat publik. Itu jelas di undang-undangnya. Jadi itu dulu yang harus kita luruskan. Sekarang ini Mas Roy kan dan kawan-kawan tentunya tadi mencari KKN, mencari skripsi. Ya itu kami hormati, silahkan saja. Mungkin kalau kami positive thinking, kan tadi kan saya sampaikan dari awal positive thinking aja. Mungkin Mas Troy lagi mempersiapkan pembelaan, mencari bukti-bukti yang nanti akan disampaikan. Ya itu silakan saja. Namun apapun bukti-bukti yang disampaikan di media, kesaksian-kesaksian yang diambil, sampaikan ke media, itu tidak ada nilainya jika tidak disampaikan di persidangan. Jadi nanti ya mungkin kalau memang masih ada bukti-buktinya silakan disampaikan. Itu kan kami hormati. Asal semua jelas forumnya. Forumnya ini bukan ke media atau ke orang-orang yang berpotensi mencemarkan nama baik orang. Ini kan negara hukum, bukan negara viral-viralan. Itu yang kami harus luruskan dulu gitu. Nah, kembali lagi ini kan sebenarnya sudah panjang. Tadi kan Mas Roy bilang ini diikuti logikanya masing-masing. Nah, dari penegakan hukumnya juga sudah panjang prosesnya nih. Pertama UGM memberikan statement, ternyata tidak dipercaya. Kemudian KPU juga sudah memverifikasi, kemudian kan tidak dipercaya juga. Bareskrim juga sudah melakukan penyelidikan, dihentikan karena tidak ada unsur pidana, ternyata kurang puas juga kan. Kita ini kan mencari kepastian hukum, bukan memuaskan siapa. Jadi kalau ada tetap orang yang bilang tunjukkan saja. Ya tugas kami bukan untuk memenuhi hasrat atau keinginan untuk melihat. Ada juga kan the other side of the argument sama juga tadi, bahwa kalau ditunjukkan saya juga nggak mau nih. Kalau saya harus digituin nanti saya semua orang di sini bisa menjadi korban dong. Mana? Palsu ya SIM-mu. Palsu ya surat tanah rumahmu. Dan seakan-akan justru dialah yang harus membuktikan sebaliknya. Nah ini yang presiden yang dari awal kita sampaikan ini lebih besar dari Pak Jokowi. Dan kami konsisten dari awal. Di versi dari awal sampai akhir ini
konsisten Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Emang yang di sini kalau nggak diminta. konsisten? Ada yang Silakan ditanyakan. Bisa aja mancing-mancing. kan ya, nanya boleh dong Mas ya kan. Kalau soal kasus ijazah palsu sampai sekarang skripsi sama KKN ya tadi bercanda mudah-mudahan Anda ngikutin. Jangan-jangan nanti soal Jan Etes juga akan Anda ngikutin begitu. Lah kalau Jan Etes kan belum sekolah. Kecuali nanti Jan Etes sekolahnya nggak jelas. Seperti diantara Pak Jokowi dan Jan Etes. Anda akan ini juga menelusuri. Lo nanti lihat aja. Gitu. Tapi kenapa? Apa tujuan Anda sebenarnya? Seorang menjadi pejabat publik itu harus mau dibuka data dirinya kepada masyarakat. Jelas. Tapi kenapa harus Anda yang melakukan itu? Bukan. Banyak yang melakukan. Dan tidak ada saya. Tidak ada Bang Resmond Hasiolan Sianipar. Tidak ada Dokter Tifa. Nanti ada muncul yang namanya topi merah. Nanti akan muncul dari ITB. Nah, Gitu. urusan ijazah orang dibawa ke Barreskrim. Loh, ya karena kita percaya pada Baris. Kalau itu kan personal lah, ngapain juga Barreskrim. Dan ternyata, tadi betul Pak Ugro, kalau kemudian ada sesuatu yang mau diselidiki, sebenarnya laporan Barreskrim itu cukup pasal itu saja, 263, kemudian satu lagi, dan itu dulu dikelirkan. Dan saya setuju, misalnya Pak Jokowi tidak mau direpotkan. Oke, disita dulu yang ada di KPU misalnya. Dicocokkan dulu. Yeah. Masalahnya di KPU hilang. Katanya, kata Dokter Taufik yang di KPU Solo, ya, sama yang di Jakarta tuh hilang. Loh kok bisa hilang? Belum ketemu mungkin. Enggak, katanya hilang. Itu sama dengan edisi harian KR, Kedaulatan Rakyat. Mas ingat betul karena orang Jogja kan. Dan ketika kami ke KR, kemudian ke perpustakaan daerah di Jogja yang di Malioboro, ternyata ada 6 bulan. Yaitu mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu yang dihilangkan. Diambil. Kata petugas, ini kemarin diambil Pak oleh petugas kepolisian. Loh, itu apa barang bukti kejahatan Ya, kok tapi diambil? diksi dihilangkan itu juga tendensius. Hilang, kan gak hilang di situ. Iya, mungkin dipinjam untuk digunakan sebagai bahan. Ya nggak untuk- boleh toh. Saya masyarakat Jogja kalau mau baca edisi koran lama tahun 80 kok nggak ada. Sekarang saya mau nanya, Mas Roy masih percaya institusi kepolisian kita nggak? Justru karena saya percaya penuh pada institusi kepolisian. Justru karena saya pernah menjadi konsultan Mbak di GCLEX segala. Saya tidak rela polisi itu ada yang memberikan memfeeding data-data yang salah, termasuk soal KKN. Tadinya kan salah polisi, Iya, bilang KKN-nya 83, ternyata 85 awal. Iya. Kok edisi harian koran, Artinya katanya masih posok. percaya kan? Percaya, Kalau makanya percaya kami lapor ke Barreskrim. harusnya soal kemarin Barreskrim sudah rilis ya kan, hasilnya selesai dong soal Nanti ijazah. dulu percayanya Nggak itu percaya, tapi kalau nanti benar. dulu, Loh piye? iya, Kak percaya kalau benar ternyata yang diperbandingkan ijazahnya data sampel pembandingnya, misalnya kita mau melakukan penelitian. Kalau kita mau sampel nggak boleh dong sampelnya dipilih itu. Nggak boleh, harus random sampling ya. Tapi sama Pak Ugro percaya nggak? Sangat percaya. Oke, sama kalau gitu beliau. Pak Ugro harus respon. Mas Roy lebih percaya Jenderal Ugro Seno daripada institusi kepolisian. Enggak, betulnya memang teknis-teknis penyidikan itu jangan diabaikan. Gitu. Nah. Jadi saya dengar ceritanya Mas Roy tadi juga kaget-kaget juga. Jadi bagi saya, satu ya tadi Mas Yakub cerita. Pada saat Pak Jokowi daftar ke KPU Solo, itu kan pasti sama panitia pendaftaran KPU sana kan diminta ijazah yang asli dibawa dan menunjukkan yang sudah dilegalisir. Ya. Berarti sudah ditunjukkan di situ. Jadi tidak ada ketentuan harus nunggu pengadilan seperti itu. Jadi mungkin belajar dari Obama itu. Ya. Menurut saya kalau misalnya Pak Jokowi ngundang semuanya ke kediaman, tunjukkan nih, periksa nih, selesai, ya kan? Semua ini siapa Pak yang harus diundang Mas? Ya siapapun dilihat lah. Seperti saya misalnya, saya Letnan 2. Pak Ugun ini lulusan Akpol betul? Betul, coba lihat ijazahnya. Saya kasih kok. Kenapa saya takut menunjukkan ijazah saya seperti itu? Makanya dari lulusan 70 Akpol sampai sekarang ini, hampir tahun 2021 mungkin ya. Itu saya belum menemukan ada ijazah diduga palsu para perwira lulusan Akpol. Nah, ini kan dibuka nggak ada masalah. Jadi apa ya istilahnya tadi saya katakan polisi dalam memelihara Kamtipmas itu supaya tidak ribut-ribut. Ya udah dimohon Pak Jokowi tunjukkan ya berapa orang diundang, mungkin nggak puas diundang lagi kan selesai itu. Berarti polisi bisa melanggar hak asasinya seorang warga negara biasa yang kebetulan mantan presiden dong. Kan Kalau ada beliau kenapa? Kalau beliau merasa saya tidak perlu kecuali pengadilan yang memerintahkan. Loh, kalau tidak bisa ya monggo silakan ke pengadilan. Kalau dari awal pihak-pihak sudah tidak mempercayakan institusi-institusi ini, di mana institusi ini merupakan institusi yang sah dan berwenang, yang sudah diatur dalam perundang-undangan,
Ya bagaimana kita hidup di negara Indonesia, negara hukum. Nggak perlu bawa ke institusi di luar negeri ya. Itu yang kita juga pertanyakan sendiri, mau dibawa kemana sebenarnya. Dan kami konsisten dari awal bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya kalau memang diminta pengadilan. Ya. Nah ini kami konsisten dari awal, dari sebelum ramai hingga terakhir pun kami terus menyuarakan itu. Kalau diminta, kenapa? Karena kan kami memang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan itu ke siapapun yang minta itu. Cuman kalau semua orang jadi harus dipaksa dan memiliki kewajiban untuk menunjukkan, bayangin aja Mas, kalau ada orang yang tidak suka sama orang lain. Apalagi penyelenggara negara misalnya. Penyelenggara negara atau kepala daerah, anggota DPR. Nah mereka punya motif tertentu yang kurang baik. Ya mereka suruh aja peneliti-peneliti, coba kau suruh dulu itu buka ijazahnya. Kemudian kalau tidak mau menunjukkan, berarti bisa dikategorikan palsu. Kita suarakan nanti ramekan di media, biar viral gitu kan. Yeah. Kalau ternyata ditunjukkan, ya ntar kita carilah. Kita analisa melalui aplikasi-aplikasi, itu dibuat seakan-akan itu menjadi tidak benar. Nah itu yang kita sangat takutkan, inilah yang kita tidak mau terjadi. Kami tidak pernah melarang seluruh peneliti-peneliti mau melakukan penelitian kemanapun. Mau mereka mendatangi desa, mau mereka mengecek skripsi, kami tidak pernah melarang sama sekali. Tapi penelitian tidak boleh menghina atau memfitnah. Itu kan mutlak, itu jelas. Nah, dibilang ada temuan baru A, B, C, dan D. Cuman kembali lagi kami ingatkan bahwa di mana-mana penelitian itu ada etikanya. Dan penelitian sebesar apapun, sedetail apapun, atau sekomprehensif apapun, tentunya kan harus dalam koridor hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ya kalau kami sih positif saja, Bang. Kami melihatnya ya mungkin ini dalam rangka pembelaan yang nanti akan disampaikan di persidangan, ya silakan saja. Tapi itu semua kan kembali lagi, kalau dikatakan di media saja, hanya diasumsikan dan dinarasikan, itu tidak ada nilainya kan. Ini adalah negara hukum. Semua nanti kesaksian-kesaksian, temuan-temuan bukti, apapun itu, walaupun kami lihat tidak berdasar, tapi silahkan dibawa ke pengadilan, biarkan majelis yang menilai. Kami melihatnya sebenarnya simple Mas ini semua. Ketika kita mau menanyakan keaslian suatu ijazah, kan yang ditanya adalah penerbitnya. Sama aja kayak kita mempertanyakan keaslian sertifikat tanah. Kita tinggal konfirmasi ke penerbit yaitu BPN contohnya. Ketika BPN sudah mengkonfirmasi betul, ini adalah betul. Sertifikatnya tidak palsu, sudah tercatat, semua proses pada saat pendaftarannya hingga penerbitannya semua ada di arsip. Apa mungkin kita masih mencoba mempertanyakan itu? Tapi kan ternyata mungkin. Buktinya kan ada orang yang masih mempertanyakan. Dan kami hormati. Karena itu kan hak setiap warga negara individu untuk memiliki suatu kekhawatiran atau suatu komplain dan sebagainya. Oleh karena itu kami biarkan ketika ada laporan kepada Pak Jokowi di Barreskrim. Namun ya harapan kami ketika seseorang melaporkan suatu perkara atau dugaan tindak pidana kepada Barreskrim Polri, maka ya tentu harus menghormati hasil dari Polri tersebut. Jangan sampai melapor ke sana, meminta seluruh masyarakat fokus, mendesak Polri untuk segera melakukan penyelidikan ketika penyelidikan dilakukan dan ada hasilnya, yaitu bahwa tidak ditemukan tindak pidana dan penyelidikan dihentikan, tidak terima.